Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid teacher semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, materi IPS hari ini tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang organisasi ASEAN. Apa aja sih isinya? Yang pertama tentang latar belakang terbentuknya ASEAN. Yang kedua lambang ASEAN. Yang ketiga keanggotaan ASEAN. Dan yang keempat sekretariat ASEAN. Yang pertama dulu kita pelajari adalah latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN yaitu yang pertama persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Yang kedua persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand ya. Yang ketiga adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Dan yang keempat, berkembangnya paham komunis yang ditakuti oleh negara-negara Asia Tenggara. Hal-hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1967 ada 5 menteri yaitu dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand dan menghasilkan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Koman dari Thailand, yang keempat Narciso Ramos dari Filipina, dan yang kelima adalah S. Raja Ratnam dari Singapura. Tujuan ASEAN berdasarkan hasil deklarasi Bangkok adalah yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, yang kedua memajukan perdamaian, yang ketiga meningkatkan kerjasama baik di bidang iptek, pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Yang keempat, memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Dan yang kelima, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Lambang ASEAN. Arti dan bentuk simbol pada logo ASEAN. Perhatikan ya, logo ASEAN ini. Yang pertama dari warnanya. Lihat, warna merah melambangkan keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Yang lambang warna biru ya, kalian lihat yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perdamaian dan keamanan. Yang warna kuning itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan warna putih antara biru dan merah itu melambangkan kesucian. Dari segi bentuknya, lihat lingkaran yang berbentuk lingkaran ini mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Padi, 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggotanya. Dan tulisan ASEAN ini adalah logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Keanggotaan ASEAN, perhatikan. Yang pertama, ini adalah bendera dari negara Indonesia, betul. Yang kedua, adalah bendera dari negara mana itu? Ya, masih ingat tidak? Itu bendera dari negara Filipina. Yang ketiga adalah bendera dari negara Malaysia. Yang keempat adalah bendera dari negara Singapura, betul. Dan yang kelima adalah bendera dari negara Thailand. Nah, ini 5 negara ini adalah pendiri ASEAN. Lalu ada lagi anggotanya. Nah, ini bendera dari mana ini? Ada yang tahu? Masih ingat? Betul, ini adalah bendera dari negara Vietnam. Yang ketujuh, ini bendera dari negara Brunei Darussalam. Oh iya, tadi yang Vietnam bergabung dengan ASEAN itu pada tanggal 28 Juli 1995 dan Brunei Darussalam ini
bergabung dengan ASEAN itu mulai 7 Januari 1984. Lalu yang ke-8, ya ini adalah bendera dari negara Myanmar. Dia bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Lalu ini adalah bendera yang ke-9, bendera dari negara Kamboja. Betul. Dia bergabung dengan ASEAN tanggal 30 April 1999. Dan yang terakhir adalah bendera dari negara Laos. Ya, dia bergabung di ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Nah, sekarang Sekretariat ASEAN. Hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali tanggal 7 Juni 1976 menyetujui adanya Sekretariat ASEAN. Ya, jadi dulu itu sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan ASEAN, negara-negara ASEAN merasa perlu memiliki sekretariat tetap. Nah, ini dihasilkan pada hasil dari KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 7 Juni 1976 dan menetapkan memutuskan kalau ASEAN itu ada di mana? ASEAN itu ada di mana? Di Jakarta. Ya. Di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Nah, tugas-tugas dari Sekretariat Jenderal ASEAN ini apa aja sih? Yang pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri dan Sidang Menteri Ekonomi. Yang kedua, menyelenggarakan, memperlancar, dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, bertindak sebagai bahan administrasi pusat. Dan yang keempat, sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dengan organisasi regional atau internasional. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Yang pertama, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah teman-teman semua masih pada ingat ya. Sudah kelas 6 seharusnya sudah tahu dan sudah di luar kepala. Batas-batasnya yaitu, perhatikan, sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Lalu sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste, dan Australia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu yang sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Nah, sekarang jumlah penduduk Indonesia. Perhatikan ya, dari tabel berikut kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa sih penduduk yang paling banyak di anggota ASEAN itu? Jelas jawabannya adalah Indonesia. Kekayaan alam Indonesia. Nah, ini dia. Kekayaan alam Indonesia ini, Indonesia kan kaya banget tuh dengan kekayaan alamnya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki potensi geografis yang besar untuk dikembangkan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan menjadikan Indonesia memiliki banyak wilayah pantai. Selain pantai, banyak tempat wisata yang mengandalkan keindahan laut beserta makhluk hidup di dalamnya. Seperti Raja Ampat, ya kan? Dan lain-lain ya, yang masih banyak lagi kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam terutama di bawah laut. Kekayaan alam Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan berbagai bidang lainnya. Keragaman flora dan fauna menjadikan kekayaan yang tak ternilai dan tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memiliki keindahan laut dan daratan yang mampu menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Nah, kekayaan alam Indonesia baik di daratan maupun lautan menjadikan Indonesia negara yang sangat kaya raya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini.
Semoga kalian memahami video yang telah teacher berikan ya. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting di buku catatan kalian sebagai bahan rangkuman kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.